Cahaya Allah terhadap masyarakat, tentu banyak banyak sekali, tetapi jika kita, eee, lihat secara umum, misalnya kita bagi menjadi dua. Pertama, bahwa, murid, dari Thariqah Qarqariyah ini, berjumlah sekitar 2 juta menyebar di seluruh benua, baik benua Amerika, Asia, Eropa, Antartika. Di semua benua berarti dia bisa mempengaruhi masyarakat global, karena mereka semua tersebar gitu. Di setiap benua ada. Ini dari sisi penyebaran dan di sana mereka mempunyai peran penting. Ada yang profesor, ada yang peneliti, ada yang dari sisi pendidikan, ada yang S1 sampai profesor ada. Dari sisi masyarakat, misalnya dari strata sosial ada, tetapi juga ada memang yang masih SMP SMA. Memang karena Thariqah ini tidak berdasarkan pada tingkat sosial, tetapi memang orang-orang yang benar-benar ingin bertaubat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur zikir, lewat jalur Thariqah, lewat jalur cahaya. Jadi penyebarannya sudah di seluruh benua dan tidak memandang status sosial. Siapapun yang, bahkan yang orang yang berdosa sekalipun, dia memiliki kesempatan yang sama ketika memang di dalam hatinya untuk ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilihat dari sisi melihat bahwa para murid Thariqah ini dia punya kaidah umum. Kaidahnya adalah istahkir nafsak wa azim ghairak. Hinakanlah dirimu dan agungkanlah orang lain. Jadi ketika berada di masyarakat, maka dia melihat orang lain itu sebagai orang yang agung. Jadi sedangkan dirinya, dia melihat seluruh aib-aibnya untuk diperbaiki. Sementara orang lain itu dia melihat sebagai orang yang pantas untuk diberikan penilaian secara husnuzon, berbaik sangka kepada orang, bahkan orang lain itu agung sekali, tapi dirinya sendiri dia menyaksikannya sebagai orang yang hina. Bahkan Syekh Muhammad Fauzi Al-Qarqari itu pernah berkata bahwa karena Thariqah ini fokus kepada hati, maka hati itu la yusirul qalbu qalban, bahwa hati itu tidak bisa disebut hati illa kecuali illa idza yasiru kalban. Bahasa bebasnya. Jadi ketika hati seorang murid itu sudah menjadi anjing dalam artian dia ketika menjaga tuannya, dia tidak meminta apa-apa, dia hanya menjaga agar tuannya benar-benar selamat. Dia melihat tuannya itu keinginan dari hati seorang itu memang dia ingin benar-benar bersih melihat orang lain dan benar-benar ikhlas. Itu yang penting. Ini ketika seorang murid berada pada level ma'rifatun nafas. Pada tahap kedua itu pada level ma'rifatullah, maka melihat orang lain itu bukan hanya sebagai azim ghairak, bukan sebagai orang lain, tapi sebagai tajalli. Bahkan tajalli itu juga bukan masih jauh, ada yang lebih dekat lagi daripada tajalli itu, yaitu ketika seorang murid ini dia melihat ketika dia sudah dipilih oleh syekh untuk masuk ke dalam kubur khalwat, maka dia akan diberikan
eh, sebuah rahasia zat Allah, sehingga ketika melihat orang lain dia tidak lagi melihat bukan hanya sebagai tajalli, tapi lebih dekat dari itu. Artinya bahwa pengaruhnya terhadap diri sendiri yang membentuk masyarakat akan menjadikan masyarakat itu disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan secara singkatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.